Tuh lihat tuh, orang pada jalan kaki ya, mereka nekat. Tuh lihat, ya Allah ya Karim. Tuh, mereka nekat jalan kaki. Tuh, sorry ngeblur. Tuh lihat guys ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan alhamdulillah waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu Yom Arafah atau Hari Arafah. Dan saya juga mau persiapan balik ke Mekah setelah 3 minggu di Jeddah ya, ngungsi karena saking ketatnya kota suci Mekah. Dan sebelum saya balik ke Mekah, mau nge-share lagi nih tentang kabar haji tahun 2025, karena jemaah haji ilegal masih banyak di Jeddah yang mau berangkat ke Mekah ya. Sekarang waktu menunjukkan jam berapa? Jam 6 lewat ya. Jadi wukuf di Arafah itu jemaah haji dimulai dari jam 12 siang sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari itu start dari Arafah ke Musdalifah ya. Jadi jemaah haji ilegal ini mereka masih nyari cara nih untuk menembus ke Mekah. Seperti apa kelanjutannya? Sekarang saya mau jalan ke arah Wagib Mekah. Pokoknya ikutin terus. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Saya sengaja nggak turun dari mobil. Kayaknya nggak tega ya ngesut langsung, apalagi sampai wawancara para jemaah haji ilegal yang gagal berangkat ke Mekah ya. Mereka masih kumpul di sini, ya Allah. Nah, ini yang duduk satu ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Kalau di sini terlihat jelas ya. Tadi saya sempat turun ke sana. Ini orang yang ada di depan saya ini, tadi waktu saya datengin pada nangis semua ya. Pada nangis, dimana nggak nangis coba. Mereka datang dari Indonesia, tujuannya untuk berhaji ya, ngabisin uang ratusan juta. Sesampainya di Mekah ketangkap dan dibuang ke Jeddah. Lihat, kasihan ya, ya Allah ya Karim. Gak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang ini. Nyebrang ke Mekah nggak bisa, coba. Jadi mereka ini dari malam ya. Sekarang waktu menunjukkan jam berapa? Jam 8. Jam 8. Jadi mereka ini masih nyari cara untuk nyebrang ke Mekah. Jadi sekali lagi video ini biar jadi pertimbangan untuk para calon jemaah haji tahun 2026 nanti ya. Jadi jangan sampai terjadi, kasihan. It's different. Tertipu ratusan juta. Sampainya di sini nggak berangkat ke Mekah, mereka malah kayak gini aja tuh di depan Kornes Al Balad. Ya Allah ya Karim. Nah, ini di depan masjid ada juga satu tuh bapak-bapak yang pakai sarungnya. Nyari toilet, nyari tempat istirahat. Mereka tidurnya di tempat kayak gini nih. Karena masjid itu di sini kalau bukan waktunya sholat tuh ditutup, dan mereka tidurnya tahu di tempat kayak gini. Ya. Di rumput kayak gini.
kasihan guys. Dari sisi kemanusiaan jelas kasihan, walaupun mereka ini korban dari keserakahan oknum travel ya. Orang Indonesia kan identik dengan sarung dan batik ya. Ya Allah ya Karim. Toiletnya ditutup, akhirnya balik lagi tuh. Jangankan untuk ibadah haji, mereka untuk buang air kecil, buang air besar aja susah ya. Dikiranya setelah Yom Arafah itu Mekah longgar, dan ternyata semakin ketat ya. Nah ini juga jemaah haji ilegal dari Afrika. Tuh, ternyata masih penuh, belum ada yang nyebrang tuh. Ini bapak ini juga ya. Ya Allah. Kalau yang tadi jemaah haji ilegal dari Indonesia, nah kalau ini yang di depan ini orang luar ya. Pada tiduran di depan masjid seperti ini. Udah pasrah aja, mereka nggak bisa berangkat ke Mekah karena Mekah benar-benar dijaga ketat ya. Kasihan tuh, Allahu Akbar. Kita sambil jalan lihat kondisinya seperti apa. Tuh itu juga jemaah haji dari Cina banyak banget di sini ya. Sorry guys. Tuh ini jemaah haji dari Cina. Jadi mereka ini pada gagal nyebrang ke Arafah ya. Tuh lihat tuh. Allah, kasihan kan ya. Udah nggak ada jalan lagi sekarang, semua jalan ditutup ya. Kita lanjut di sini ya. Zaman dulu hajian tuh startnya dari sini ya. Ini namanya pintu Mekah atau dalam bahasa Arabnya Bab Mekah. Dan jalan inilah jalan Mekah lama atau dalam bahasa Arabnya Thorik Mekah Gedim ya. Jadi dulu mau hajian itu mudah, nggak seketat sekarang. Jadi orang Jeddah itu kalau mau hajian tinggal nunggu di depan. Tapi sekarang walaupun rumah tua di sini udah pada dibongkar ya, di depannya aja dijaga sama polisi. Thorik Mekah Gedim ini, di ujung jalan ini, di ujung Jeddah ini, di depan tempat pembuangan para jemaah haji ilegal. Ya Allah. Jadi guys, video ini bener-bener saya untuk edukasi buat orang yang mau hajian. Jadi sabar aja. Kalau mau haji yang lebih cepat, yang lebih aman itu adalah haji plus. Udah jelas itu. Haji furoda aja sekarang banyak yang, bukan banyak ya, nggak berangkat ya. Apalagi haji datang ke sini bukan pakai visa haji resmi ya, visa non haji. Tuh lihat guys, ternyata benar-benar di luar dugaan saya. Orang yang mau nyebrang tuh ya. Nah di depan saya ini ada pohon. Ini tuh dulu tempat orang nunggu taksi yang mau ke Mekah. Tuh lihat tuh, orang pada jalan kaki ya. Mereka nekat. Tuh lihat. Ya Allah ya Karim. Tuh, mereka nekat jalan kaki. Tuh, sorry ngeblur. Tuh lihat guys ya.
Oke, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Sekali lagi buat para calon tamu Allah, para jemaah haji tahun 2026 nanti, kalau mau hajian pakai visa yang sudah jelas saja ya. Jadi jangan pernah tergiur dengan rayuan para oknum travel kalau nggak mau terlunta-lunta di negara orang. Orang-orang yang tadi saya masukkan ke video itu, ada yang bayar sampai 280 juta ya. It's different. Di sini tidur di trotoar itu kan miris banget. Kasihan mereka dari sisi kemanusiaan ya. Walaupun mereka melanggar tapi tetap kasihan, apalagi sesama orang Indonesia, sesama orang Muslim. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke seluruh dunia, biar teman-teman yang belum pernah datang dan belum pernah tahu tentang dua tanah suci jadi lebih terinspirasi dan termotivasi lagi untuk datang ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Tentunya pakai visa haji, hajinya haji resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.